warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Sharifah Nur Aini. I'm from major in English YM Tulungagung. Okay, in this video, I will explain the material about simple past tense. Simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Simple past tense ialah digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. The next material is characteristic of simple past tense. Characteristic of simple past tense yang pertama yaitu adverb of time atau time signal. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan penanda waktu atau keterangan waktu. Biasanya dalam simple past tense yaitu menggunakan last bla 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 yang artinya lalu. Seperti last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, last night, tadi malam, dan yesterday. Selain itu bisa menggunakan bla 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 ago yang artinya juga sama yaitu lalu. Seperti 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, a week ago, 1 minggu yang lalu, dan this morning, tadi pagi. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan verb to. Verb dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb biasanya ada tambahan ed, seperti visit menjadi visited, cook menjadi cooked. Sedangkan irregular verb adalah yang berakhiran ought, seperti buy menjadi bought, think menjadi touch, dan sebagainya. Itu ada juga yang berakhiran dengan ept, seperti keep menjadi kept, sleep menjadi slept. Ingat bahwa irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kalian harus menghafalnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan to be, was, or were. To be was biasanya digunakan untuk subjek I, she, he, it. She juga bisa digantikan nama orang seperti Ani. Dan he juga bisa digantikan nama orang seperti Ali. It untuk nama hewan ataupun nama benda. Dan untuk to be were itu digunakan untuk subjek you, we, they. We bisa jadi I and Ani, dan they itu bisa jadi cats yang artinya kucing-kucing. They di sini artinya jamak atau lebih dari satu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan soal atau exercise. Yang pertama yaitu Mr. Farhan bla 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 tired last night. Number 2, the cats bla 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 cute. Number 3, Vera and Jack bla 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 in the library yesterday. Number 4, she bla 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 in Paris 2 years ago. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu Mr. Farhan bla 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 tired last night. Tuan Farhan lelah tadi malam. Karena Mr. Farhan adalah laki-laki, maka menggunakan to be was. Jadi, Mr. Farhan was tired last night. Number 2, the cats bla 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 cute. Kucing-kucing itu lucu. Di sini cats karena ada tambahan s jadi artinya jamak. Maka menggunakan to be were. Jadi, the cats were cute. Number 3, Vera and Jack bla 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 in the library yesterday. Vera dan Jack di perpustakaan kemarin.
Karena di sini subjeknya Vira and Jack, 2 orang atau lebih dari 1, maka menggunakan to be were. Jadi Vira and Jack were in the library yesterday. Number 4, she bla 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 in Paris 2 years ago. Dia perempuan titik-titik di Paris 2 tahun yang lalu. Karena di sini subjeknya she, maka menggunakan to be was. Jadi she was in Paris 2 years ago. The next material is formula of simple past tense. Formula of simple past tense dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan nominal. Kalimat verbal biasanya menggunakan to be did dan diikuti dengan verb to. Sedangkan kalimat nominal menggunakan to be was or were dan diikuti dengan adjective atau noun atau adverb. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu nominal. Nominal menggunakan to be was or were. Dalam kalimat nominal, rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus was or were plus adjective or noun or adverb. Contohnya dalam kalimat Timmy was at home last night. Timmy ada di rumah tadi malam. Untuk rumus kalimat negatifnya yaitu subject plus was or were plus not plus adjective or noun or adverb. Maka contoh kalimatnya menjadi Timmy was not at home last night. Timmy tidak ada di rumah tadi malam. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya yaitu was plus subject plus adjective or noun or adverb. Maka contoh kalimatnya menjadi was Timmy at home last night? Apakah Timmy ada di rumah tadi malam? Selanjutnya yang kedua yaitu verbal. Dalam kalimat verbal biasanya menggunakan to be did. Tetapi did ini digunakan hanya untuk kalimat negatif dan interrogatif. Karena dalam kalimat positif menggunakan verb to. Untuk kalimat positifnya rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Contoh kalimatnya yaitu Annie bought a car last week. Kenapa di sini menggunakan bought? Karena verb 2 dari buy yaitu bought. Maka contohnya menjadi Annie bought a car last week, bukan buy. Untuk rumus kalimat negatifnya yaitu subject plus did not plus verb 1 plus object. Maka contoh kalimatnya menjadi Annie didn't buy a car last week. Kenapa menggunakan verb 1? Karena terdapat to be did, maka verb 2-nya diganti dengan verb 1. Jadi contoh kalimatnya menjadi Annie didn't buy a car last week. Bukan bought tapi buy karena sudah diganti dengan verb 1. Selanjutnya untuk kalimat interrogatifnya rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object. Untuk kalimat interrogatif did dipindah ke depan, maka contoh kalimatnya menjadi did Annie buy a car last week? Apakah Annie membeli mobil minggu lalu? Now we will try make sentences. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat kalimat. Contoh kalimatnya yaitu Siti menulis surat tadi pagi. Jika di bahasa Inggriskan menjadi Siti wrote letter this morning. Kenapa di sini menggunakan wrote? Karena ingat rumusnya tadi adalah subject plus verb to plus object. Di sini menggunakan verb to, maka write diubah menjadi wrote.
Contoh kalimat yang kedua yaitu Adi dan Ali menonton film kemarin. Jika di bahasa Inggris kan menjadi Adi and Ali watched movie yesterday. Karena keterangan waktunya kemarin, maka watch ditambah dengan ed. Yang terakhir, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal atau exercise. Di sini ada soal Vika memasak sup ayam tadi malam. Jika dijadikan kalimat positif menjadi Vika cooked chicken soup last night. Jika diubah dalam kalimat negatif, maka menjadi Vika didn't cook chicken soup last night. Ingat bahwa kalimat negatif verb to-nya diganti dengan verb 1 dan ditambah dengan to be did. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya menjadi Did Vika cook chicken soup last night? Ingat, dalam kalimat interrogatif to be dipindah ke depan. Inilah penjelasan simple past tense dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.